Catatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku, untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill bisnis impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Welcome to Excel Future Leaders National Conference 2020. Selamat datang di Lead Indonesia 2020. Sustainability dari Excel Axiata yang fokus pada pengembangan kepemimpinan dan soft skill. XL Axiata adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. 3, 2, 1. Para Excel Future Leaders Batch 9. Selamat datang di keluarga besar Excel Axiata. Kita akan undang kembali Mbak Ayu untuk naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. And tomorrow with Lead Indonesia. Now the time to work just has begun. So I from batch 1, so it's already like been long enough. Jadi nanti ada kayak thought processing gitu loh, ini question udah belum, kalau udah post gitu, kebayang nggak? But there is no simply the type of leader you have in this performance. Dan menurut saya itu terlalu common banget sih. Apa gitu rencana ke depannya supaya konten yang kalian sampaikan itu berbeda sama yang lain? Towards children, which I will be searching shortly. Nanti share screen aja, terus nanti kita tinggal evaluate satu-satu. Ada yang moderate, ada yang bantu. Kalian coba presentasiin dengan teks dan by verbal aja itu sangat tidak cukup. Alright, so we are about to end the very first day, but then this is not done yet. Tonight, you're going to do something more. Thank you for the opportunity. I think for me, the biggest challenge that I faced today. I'm expecting best for the next 24 hours, especially again and again. I want to see vision. I want to see strategy for all of you, especially managing change. That's all for me. Going to see you online and see you again tomorrow. Be in time. Saat ini, dunia dipaksa berubah begitu cepat. Hanya satu cara menghadapinya, yaitu berani beradaptasi dan mencari solusi baru. Berani melangkah, hadapi perubahan. Karena masa depan harus kita mulai hari ini. Inilah semangat kami untuk berinovasi bersama. Kini, XL Business Solutions bertransformasi menjadi XL Axiata Business Solutions. Dengan akselerasi dan peningkatan layanan yang adaptif, memberi solusi terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda yang unik. Kami berkomitmen menjadi mitra ICT terintegrasi yang andal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang sisters. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya. Masih di acara Festival Webinar Pintar 2021. Acara ini adalah rangkaian webinar persembahan dari Sisternet yang dibagi menjadi 13 sesi dengan topik yang berbeda-beda di setiap sesinya. Mungkin sisters ada yang pengen tahu ya, Sisternet itu apa sih? Nah ini sebagai informasi nih. Sisternet ini merupakan program CSR dari XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas para UMKM perempuan Indonesia melalui platform digital dan teknologi. Tujuannya agar usaha yang dimiliki perempuan Indonesia ini dapat berkembang lebih pesat. Sehingga tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarganya untuk jadi lebih baik, tapi juga membantu lingkungan dan perempuan lain untuk berkembang jadi lebih baik. Nah diluncurkan pada tahun 2015, saat ini Sisternet memiliki lebih dari 30.000 anggota. Rangkaian kegiatan melibatkan penyediaan konten edukatif dan kelas online secara gratis melalui aplikasi Sisternet yang tersedia di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sisternet ini bertujuan untuk meningkatkan soft skill para UMKM perempuan Indonesia dan juga mendigitalisasikan kurang lebih 1 juta UMKM perempuan Indonesia pada tahun 2025. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan sesi ke-9 dan 10 dari rangkaian pada sore hari ini. Untuk yang ingin mengikuti sesi-sesi selanjutnya jangan khawatir karena link sesi berikutnya akan diinformasikan di kolom chat nanti. Nah sebelum mulai saya ingin menyampaikan informasi bahwa acara ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Untuk sisters semuanya diharapkan untuk tetap menerapkan prokes ya yang berlaku dimanapun sisters berada. Sisters saya ingin menginformasikan bahwa Festival Webinar Pintar 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang memberikan sisters kesempatan untuk memenangkan modal usaha total sebesar 150 juta rupiah. Ini nantinya untuk 5 orang pemenang yang diharapkan dapat mendukung permodalan para pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM perempuan agar berani naik kelas dan jadi lebih baik. Program kompetisi modal pintar ini merupakan program kerjasama antara Sisternet dengan partner yang tentunya bertujuan ingin mewujudkan mimpi para sister semuanya, di mana para finalis kompetisi modal pintar akan diberikan bekal ilmu dan pendampingan untuk bisa menghasilkan ide bisnis yang sustainable dan juga memajukan bisnisnya di tahun 2022 nanti. Melalui acara ini, Sisternet akan mendukung usaha para pelaku UMKM perempuan yang berani naik kelas dan jadi lebih baik. Dan pastinya Festival Webinar Pintar 2021 ini hadir agar sister siap menghadapi tahun 2022 untuk adaptasi dengan kolaborasi dan optimisasi digital. Buat para sisters yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar harus mengikuti Webinar Pintar Series ini dulu. Daftar langsung melalui aplikasi karena dengan begitu data sisters akan terekam di kami. Ikuti kelasnya lalu sisters bisa membuat artikel di aplikasi atau website Sisternet mengenai usaha yang sedang para sisters jalankan sekarang dan impianmu untuk bisnis tersebut. Acara ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dan XL Axiata Business Solution. Nah, bagi yang penasaran seperti apa sih kompetisi modal pintar di tahun lalu, bisa cek langsung infonya di website www.sisternet.co.id. Di Instagram juga bisa di @sisternetid atau bisa juga di YouTube Sisternet Official. Yang pasti dijamin tahun ini akan lebih seru. Jangan lupa untuk di-share keseruan di hari ini sepanjang hari silakan langsung mention ke @sisternetid, lalu juga di @XLAxiata dan juga di @XL Business Solutions. Story yang menarik nantinya akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Jadi silakan langsung aja posting sebanyak-banyaknya, seseru mungkin, sekreatif mungkin ya. Nah kembali lagi ke Festival Webinar Pintar 2021. Pada sesi ke-9 dan ke-10 ini topik yang akan dibahas adalah untuk sesi yang ke-9 itu strategi membangun bisnis agar dilirik investor dengan moderatornya Mbak Sandika Dewi.
Lalu sesi yang ke-10 adalah tren content marketing untuk bisnis yang akan booming di tahun 2022 dengan moderator Mbak Ellen. Sesi ini akan berlangsung di 2 ruang Zoom yang berbeda. Jadi pastikan sisters berada di ruang Zoom yang sesuai dengan topik yang dibutuhkan oleh bisnis sisters sekalian. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan dulu penjelasan dari XL Business Solutions, yaitu Ibu Anissa Syuhada Suleman, selaku Account Manager XL Business Solutions, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi webinar ke-9 dan sesi ke-10. Kepada Ibu Anissa, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya dengan Anissa. Saya selaku Account Manager untuk XL Axiata Business Solutions. Senang banget kali ini bergabung di acara ini walaupun secara virtual ya. Kemudian dapat insight-insight dari pembicara-pembicara kita yang tentunya kompeten. Oke, pada sesi kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi kepada para sister, apa sih yang XL punya atau apa sih yang XL bisa bantu kepada para sister, baik mereka yang sedang melakukan atau membangun bisnisnya maupun mereka yang baru mau memulai bisnisnya. Boleh dibantu untuk slide-nya? Oke. Nah, kita XL Business Solution punya layanan GSM yang bernama paket BizOn. Nah, terkait dengan judul pada sesi ini yaitu strategi membangun bisnis agar dilirik oleh investor. Menurut saya, seorang investor itu mencari orang-orang yang salah satunya pandai dalam mengelola keuangan. Jadi selain pandai dan kreatif untuk mencari ide ya tentunya. Nah, salah satu cara yang efektif untuk mengelola keuangan ini yaitu kita itu harus pandai-pandai memilih sistem atau layanan komunikasi yang dapat menunjang bisnis kita nih. Nah, pastikan kita semua di sini membutuhkan layanan atau jaringan komunikasi yang baik, produk yang efisien dan efektif. Nah, untuk menunjang keberlangsungan bisnis kita. Nah, produk BizOn ini cocok untuk membantu para sister menghemat biaya komunikasinya. Kenapa? Karena BizOn di sini selain sister dapat mendapat kuota data dan paket nelpon, artinya nelponnya bebas ya, unlimited, para sister juga bisa mendapatkan program cashback-nya juga. Nah, cashback-nya ini bisa diputar lagi untuk kebutuhan penunjang lain untuk memperlancar bisnis sisternet semua nih. Nah, hematnya jadi bisa 2 kali lipat nih. Selain mendapat kuota data dan paket teleponnya, plus sister juga bisa dapat cashback-nya. Dan kabar baik lainnya, cashback-nya ini tidak ada nilai maksimum ya. Jadi mau berapapun cashback-nya itu, boleh silahkan sister bisa daftarkan sebanyak-banyaknya member yang sister punya. Nah, kemudian cashback di sini juga nggak hanya sister sebagai owner yang akan mendapatkan, tapi juga member-member yang sister ajak itu juga bisa menikmati cashback-nya. Jadi nanti cashback-nya ini akan ditransfer ke akun GoPay, tentunya akun GoPay yang sudah didaftarkan melalui nomor BizOn ini. Jadi sister-sister bisa dapat cashback-nya sebanyak mungkin dan harganya pun untuk paket ini masih ramah di kantong. Kita punya mulai dari harga 65.000 untuk paket BizOn Prime. Sister sudah bisa ngerasain kualitas jaringan, data, dan telepon dari XL yang oke banget. Jadi udah bisa teleponan, udah bisa pakai paket datanya. Kemudian ditambah lagi, sister akan dapat kuota telepon dan SMS ke operator lain nih. Nah, di sini kita punya 3 jenis paket BizOn. Yang pertama ada BizOn Prime, kemudian BizOn Pro, dan BizOn Maxima. Jadi sister tinggal pilih nih sesuai kebutuhan dari sister masing-masing. Oke, untuk paket datanya saya coba jelaskan untuk yang BizOn Prime dulu ya. Jadi untuk di harga 65.000 sister udah bisa dapat 10 GB untuk kuota utama, kemudian plus 3 GB untuk kuota conference-nya. Nah, jadi bagi para sister nih yang suka atau hobi mengikuti
webinar-webinar seperti ini menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Microsoft Teams, atau Google Meet, atau dan lainnya, itu kuota yang akan terpotong adalah kuota konferensinya. Jadi jangan khawatir kuota utamanya terpotong. Nah, kuota utamanya itu sister bisa gunakan untuk browsing yang lainnya, seperti itu. Kemudian untuk cashback-nya ini juga lumayan banget. Jadi buat para sister yang punya anggota tim lumayan banyak nih, ini cashback-nya oke banget, bisa sampai jutaan loh. Jadi misalkan nih, sister punya anggota tim di atas 50 atau katakanlah 100 orang. Cashback untuk sister sebagai owner aja itu udah 1 jutaan. Gitu. Jadi lumayan banget kan, bisa buat muter untuk penunjang bisnis yang lainnya, atau mungkin buat jajan satu tim itu juga bisa. Kemudian itu sih dari saya. Jadi kalau misalkan dari para sister nih ada yang ingin bertanya tentang BizOn, nanti saya cantumkan link di kolom chat. Bisa kita hubungi nanti kemudian hari, pertanyaannya apa aja bisa cantumkan di situ. Nah, saya punya hadiah nih buat para sister. Jadi supaya para sister juga bisa ngerasain cashback-nya BizOn, untuk 3 orang pertama yang beruntung, bakalan saya kirimin SIM card, masing-masing 5 SIM card. Caranya gampang, nanti ada pertanyaan, sister cukup jawab yang paling cepat dan benar di kolom chat. Jadi pertanyaannya adalah, ada berapa jenis paket BizOn yang ada? Jadi tadi sudah saya tampilkan, gampang banget pertanyaannya, saya ulangi, ada berapa jenis paket BizOn? Untuk 3 orang pertama yang cepat dan benar ya jawabannya. Kemudian itu aja akhir kata, terima kasih banyak buat para sister yang sudah ikut acara ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalani bisnis masing-masing. Saya kembalikan ke moderator Mbak Sandika, sampai ketemu lagi, selamat pagi. Oke, hai, selamat sore sister, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Festival Webinar Pintar 2021, persembahan Sisternet dan XL Business Solutions. Perkenalkan, saya Ellen Kusuma, selaku moderator yang akan menemani sisters dalam kelas tren konten marketing untuk bisnis yang akan booming di 2022. Bersama narasumber kita, Nico Julius yang sudah hadir di sini juga. Nah, mungkin ada sisters atau brothers mungkin ya di sini yang baru ikutan FWP 2021 untuk pertama kalinya atau baru berkenalan dengan Sisternet. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Sisternet ya. Sisternet merupakan program CSR XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas para UMKM yang dijalankan oleh perempuan Indonesia melalui platform digital dan teknologi. Nah, tujuannya tentunya ya supaya usaha yang dijalankan perempuan Indonesia dapat berkembang lebih pesat sehingga tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarga untuk menjadi lebih baik, tetapi juga membantu lingkungan dan perempuan lain untuk bisa berkembang jadi lebih baik. Nah, tadi sudah dijelaskan nih sama MC ya tentang Festival Webinar Pintar 2021. Ini adalah event webinar tahunan yang diselenggarakan Sisternet. Nah, FWP 2021 ini merupakan event Road to Kompetisi Modal Pintar KMP yang akan diadakan di awal tahun 2022. Jadi mengikuti Festival Webinar Pintar ini menjadi syarat ya untuk mengikuti kompetisi modal pintar nantinya. Nah, program kompetisi modal pintar merupakan program kerjasama Sisternet dengan partner yang bertujuan untuk mewujudkan mimpi para sisters. Makanya para finalis kompetisi modal pintar akan diberikan bekal ilmu dan pendampingan yang bisa menghasilkan ide bisnis gitu ya, yang berkelanjutan atau sustainable dan memajukan bisnisnya di tahun 2022. Buat para sisters yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar, harus mengikuti webinar pintar series, ikuti kelasnya, buat artikel di aplikasi atau website Sisternet mengenai usaha yang sedang dijalankan dan apa impianmu untuk bisnis tersebut. Dan jangan lupa
nih share keseruan masing-masing kelas webinar pintar di Instagram Story dan tag @sisternet.id, @XL Axiata dan @XL Business Solutions. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi ini sister. Sebelum memulai kelas, saya ingin menjelaskan sedikit tata cara sebelum kelas dimulai. Nanti akan ada sesi Q&A. Para peserta bisa bertanya dengan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat selama sesi berlangsung. Semua pertanyaan akan dijawab langsung oleh narasumber saat sesi Q&A. Nah, baiklah, di Masterclass FWP 2021 Tren Konten Marketing untuk Bisnis yang akan booming di 2022, narasumber kita adalah Bro Nico Julius. Sebelum berfokus, nih saya kenalin sedikit ya tentang narasumber kita. Sebelum berfokus penuh di bidang digital marketing, Nico Julius merupakan pegawai kantoran yang harus menempuh sekitar 4 jam perjalanan untuk ke kantor. Wah, lumayan ya. Lalu ia terpikir untuk membuat bisnis sendiri yang bisa dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Perjalanannya dimulai dengan menjalankan platform nicojulius.com. Dimulai pada akhir tahun 2019. Situs yang sebelumnya merupakan blog pribadi, sekarang sudah disulap menjadi platform belajar digital marketing dan tempat Nico berbagi pengalamannya selama lebih dari 6 tahun berbisnis. Luar biasa sekali. Para sister tentu sudah tidak sabar mendengarkan materi dari Bro Nico Julius. Mari kita panggil langsung aja nih. Halo Bro Nico. Halo Sis Ella. Oke, Bro Nico. Halo, halo. Baik, Sis. Baik ya, oke ini 30 menit ke depan tidak sabar kita ingin mendengarkan ya bagaimana Bro Nico Julius akan memaparkan materinya. 30 menit ke depan saya serahkan layarnya kepada Bro Nico, silakan. Oke, thank you Sis Ellen. Halo, selamat sore ya, menjelang malam buat teman-teman sister semuanya di seluruh Indonesia gitu ya. Senang banget saya bisa sharing ke teman-teman hari ini, terutama saat kita bicara tentang apa yang dimaksud dengan tren konten marketing gitu ya, terutama buat bisnis yang akan booming di 2022. Nah, yang menarik adalah di setiap penghujung tahun kita selalu akan banyak mencari informasi gitu ya tentang tren apa sih yang bisa kita manfaatin di tahun depan gitu ya. Tentunya dasarnya adalah aktivitas di 2021 gitu ya. Jadi selama kurun waktu ini. Jadi kita akan sedikit melihat beberapa overview tentang ya perjalanan di 2021 seperti apa dan kedepannya bakalan seperti apa gitu ya. So, saya akan share dulu ke ya para sister semua gitu ya, bicara tentang tren content marketing gitu ya di 2022 itu tentu kita harus berdasarkan dari data 2021 ya. Nah, bicara tentang 2021 tentunya kita juga harus cari data yang relatif cukup dekat gitu ya, yang masih baru, yang masih fresh gitu ya. Pada dasarnya kita kebetulan banyak yang data-data yang bisa dipakai itu mulai Januari 2021 yang saya yakin kurang relevan gitu ya. Kenapa? Karena kurang lebih hampir sekitar 9-8 bulan, 8-10 bulan itu udah cukup berubah ya perubahan dari pasar, maka kita harus cukup update. Dan saya yakin data Oktober ini cukup lumayan bisa kita pakai sebagai dasar gitu ya, karena udah masuk di kuartal keempat gitu ya di 1 tahun 2021. Nah, yang menarik di sini teman-teman para sister gitu ya, di mana market di Indonesia itu ternyata urutan ketiga gitu ya yang melakukan aktivitas pencarian sebuah brand melalui aktivitas online. Jadi Indonesia itu besar ya. Artinya gini, teman-teman mungkin bisa bayangin bahwa yang namanya orang di Indonesia 67%-nya itu orang yang sudah terbiasa untuk mencari sesuatu pada sebuah brand gitu ya secara online. Artinya kita tahu bahwa saat bisnis kita gitu ya, atau mungkin branding ataupun bisnis brand gitu ya, itu pengen muncul ya kita harus bisa dicari orang. Nah, tapi pertanyaan adalah dicari itu gimana maksudnya dicarikan gitu ya. Jadi ini ada juga survei yang memberikan kita data gitu ya dari apa aja sebetulnya yang vital. Saya mau highlight itu 4 yang paling teratas gitu ya kalau kita perhatikan. Search engine, jadi mesin pencari seperti yang kita kenal sebagai Google gitu ya, mungkin yang umum di Indonesia, ada juga kayak Bing, ada Yahoo gitu ya, ada Baidu, saya yakin kita banyak pakainya Google gitu ya. Dan search engine itu harus cari. Jadi bayangin saat kita punya brand, kita punya bisnis, kalau misalnya tidak bisa ditemukan secara di Google gitu ya, tentu kita akan kehilangan cukup besar porsinya. Jadi sayang sekali. Maka kita harus pertimbangkan baik-baik cara kita
hadir di pencarian juga. Tapi nggak cuma itu, di urutan kedua ada namanya social network, di mana social network itu maksudnya eksistensi bisnis kita di yang namanya media sosial, gitu ya. Media sosial sendiri banyak ya. Media sosial itu bisa jadi Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok, gitu ya. Ada apalagi ada LinkedIn, ada Pinterest, gitu ya. Ada Twitter, ada Quora, banyak macamnya. Nanti kita bicara juga tentang apa yang lebih spesifik ya. Kemudian ada juga namanya yang ketiga adalah consumer review. Jadi suka tidak suka, saat kita bicara riset, brand, dan kawan-kawan, pengalaman orang atau konsumen kita sebelumnya akan mempengaruhi konsumen setelahnya. Artinya kita harus berhati-hati sekali lagi ya teman-teman para sisters bahwa kita harus menyajikan sesuatu yang baik gitu ya. Saat kita kena yang namanya bad review, review-review jelek, itu seringkali bisa jadi harmful atau menyakiti bisnis kita juga di kemudian hari. Karena yang namanya social footprint gitu ya, online footprint atau jejak gitu ya, jejak kaki dari bisnis kita dengan review-review yang buruk bisa jadi dijadikan sesuatu yang bisa di blow up sama orang, kemudian berimbas negatif tentunya pada bisnis kita. Jadi sebisa mungkin kelola yang namanya review dengan baik gitu ya, berikan service yang baik gitu ya, review yang baik, karena sekali lagi itu menjadi indikator ketiga yang akan membantu kita sekali untuk bisa lebih berkembang di tahun depan tentunya. Kemudian yang keempat adalah produk and brand side. Jadi produk website untuk produk, website untuk brand itu juga jadi sesuatu yang vital. Boleh teman-teman bisa bayangin gitu ya. Empat ini yang vital banget terutama di ke depan. Kenapa? Ya karena adalah channel primer yang kebanyakan orang Indonesia akan manfaatkan gitu ya untuk dilakukan. Nah, bicara tentang spesifik, bicara tentang media sosial yang saya yakin teman-teman para sister itu udah terbiasa banget pakai gitu ya, dan sesuatu yang mudah banget karena tinggal beberapa menit aja kita udah bisa buka banyak sekali akun media sosial gitu ya, sehingga kita bisa lebih mudah memanfaatkan itu. Nah, pertanyaannya apa sih sebetulnya yang rame gitu ya? Nah, di sini saya pengen highlight di Oktober 2021, ini masih skalanya dunia, tapi karena kita di dunia juga termasuk pengguna internet yang penetrasinya relatif tinggi ya, 70% lebih. Yang menarik adalah ya ini cukup menggambarkan pasar Indonesia juga. Ya walaupun paling berbeda cuma urutan aja ya, teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan, urutan yang paling signifikan itu tentu ya itu aja. Apa itu? Pertama dan kedua itu adalah Facebook dan YouTube. Jadi saya yakin kita semua di sini bukan dua platform ini bukan sesuatu yang baru ya. Platform ini adalah platform yang cukup familiar buat kita gitu ya, entah itu Facebook, entah itu YouTube. Tetapi ada juga yang namanya Instagram dan ada yang namanya TikTok. Jadi kalau boleh saya share gitu ya, berdasarkan data historis ini, 4 media sosial yang mungkin harus banget kita eksis adalah di 4 ini: Facebook, YouTube gitu ya, Instagram, TikTok. Jadi kalau saya boleh sharing sekali lagi ya, 4 ini yang mungkin kita harus benar-benar seriusin gitu ya, baik itu mempelajari tentang gimana cara kita bisa berkembang secara organik, which is yang nggak bayar gitu ya, ataupun yang berbayar. Nah, dari keempat ini tentu kita juga bisa melihat ya namanya media sosial, entah itu sekali lagi Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok, ada satu similarity yang membuat kita akan bicarain tentang lebih spesifik tentang tipe konten apa sih sebetulnya yang bakalan ngetrend gitu ya di 2022 secara spesifik. Dan ini juga saya coba ya share ke teman-teman semuanya terkait dengan historis yang saya dengar gitu ya. Mungkin teman-teman juga kalau mungkin sering ngikutin yang update media sosial terutama dari para CEO ya. Jadi bos-bosnya para media sosial kayak misalnya di Instagram, teman-teman lihat gitu ya bahwa tren yang namanya vertical video itu menjadi sesuatu yang signifikan sekali. Vertical video yang teman-teman perhatikan di sini adalah Instagram Reels ya. Instagram Reels itu dimulai dari kompetitornya yaitu TikTok. Jadi TikTok yang menghadirkan namanya vertical video, yaitu kita bisa menikmatin konten dalam bentuk video tapi formatnya vertikal. Artinya yang dulu mungkin kita nonton video atau nonton HP itu harus horizontal seperti ini, sekarang udah bergeser ya. Orang sekarang nonton udah megangnya udah ya vertikal seperti ini. Itu disebut dengan vertical video. Artinya format kita membuat konten, format kita pengen buat iklan, itu semuanya udah vertikal, nggak dalam bentuk yang namanya horizontal lagi. Sebisa mungkin kita akan perlu adaptif dengan yang namanya vertical video. Kayak kita buat konten ya yang dulunya mungkin landscape gitu ya, sekarang udah jadi vertikal, portrait seperti itu. Nah,
gimana cara kita mengkonfirmasi? Tentunya teman-teman juga bisa saya kasih contoh ya, kenapa yang namanya vertical video, apakah cuma karena TikTok dan Instagram? Jawabannya enggak, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman perhatikan gambar kedua, sedikit berbeda gitu ya, tapi sama kalau kita perhatikan vertical video juga, yang teman-teman kenal sebagai namanya adalah YouTube Short. Jadi YouTube, walaupun kita kenal sebagai namanya format video dalam bentuk horizontal, ternyata juga menghadirkan sensasi yang namanya vertical video yang dinamakan YouTube Short. Jadi YouTube sendiri sudah mulai gitu ya, bermain ke ranah yang namanya vertical video. Yang kalau kita perhatikan mirip banget nggak sih sama kayak Instagram Reels, mirip banget nggak sih kayak TikTok gitu ya? Ya mirip banget gitu ya, karena mereka memang berkompetisi di ranah itu. Oke, nah nggak cuma ini gitu ya, nggak cuma ini. Kalau teman-teman perhatikan yang di sekarang gitu ya, saya nggak tahu teman-teman apakah aware dengan ini, yang saya yakin mirip banget dengan Instagram Story gitu ya. Kalau teman-teman mungkin terbiasa lihat ini, oh ini Instagram Story, dan ini bukan Instagram Story teman-teman, ini adalah Twitter Story. Jadi tentu sayang ya, Twitter bahkan yang mungkin teman-teman kenal sebagai ya platform untuk buat tweet seperti itu, di 2021 mereka konsentrasi banget untuk mendevelop atau mengembangkan yang namanya Twitter Story. Dan sekali lagi, Twitter Story bentuknya juga vertical video, gitu ya. Vertical video juga something membuat sesuatu yang jauh lebih unik juga. Dan nggak cuma itu, teman-teman. Ini yang ketiga, yang berikutnya adalah juga namanya adalah LinkedIn. Apakah teman-teman menggunakan LinkedIn? Gitu ya. LinkedIn itu memang di Indonesia nggak terlalu banyak yang pakai ya, sekitar 19 juta aja pangsa pasarnya. Tetapi yang menarik adalah di LinkedIn, kita juga mengenal namanya LinkedIn Story. Dan LinkedIn Story sama juga formatnya, yaitu vertical video. Dan kalau kita perhatikan gitu ya, antara stories, entah itu bentuknya kayak Reels, entah itu bentuknya kayak konten TikTok, entah itu stories di semua platform lain termasuk YouTube Short gitu ya, tema besarnya sama, yaitu vertical videos. Jadi sekali lagi, kita lihat gitu ya, bahwa big guy, kalau kita sebutnya ya, pemain-pemain besar, itu sudah mulai bergeser banget dengan tema besar ya, video itu udah pengen orang konsum dalam bentuk vertikal. Artinya adalah yang namanya belajar, yang namanya nonton produk, yang namanya cari hiburan sekarang bentuknya adalah vertikal. Artinya kita harus aware banget bahwa gimana caranya kemudian kita pengen belajar untuk shoot produk gitu ya, shoot promosi dalam bentuk vertikal seperti itu. Ya itulah yang harus kita buat, suka tidak suka. Jadi sekali lagi, vertical video ada jadi sesuatu yang menarik. Nah, nggak cuma vertical video yang saya perhatikan juga gitu ya. Yang berikutnya adalah live video yang saya yakin juga sangat tinggi sekali performanya. Karena di 2020 sampai 2021 kita udah lumayan aware dengan yang namanya konten di media sosial. Kita udah konsumsi banyak sekali konten, saya yakin gitu ya. Kita banyak banget buat konten. Tetapi ada satu yang missing gitu ya, dan itu adalah yang namanya live interaction. Live interaction itu interaksi yang sifatnya langsung, real time seperti itu. Dan dengan aktivitas yang namanya live video itu bisa tercapai gitu ya. Jadi yang namanya live video, yang namanya orang sekarang pengen konsumsi konten gitu ya, tetapi mereka pengen yang lebih jauh lagi, yaitu adalah berinteraksi real time langsung dengan live video. Entah itu dipakai dalam mempererat hubungan dari si account brand atau account bisnis dengan konsumennya gitu ya. Di satu sisi ya tentu orang juga bisa dipakai untuk namanya jualan juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sering lihat di platform media sosial kayak seperti Instagram, kayak TikTok, saya yakin teman-teman sering banget untuk melihat, mulai sering banget melihat namanya sesi live. Bahkan apa yang kita tonton sekarang, yang teman-teman nonton sekarang juga live gitu ya. Jadi live interaction itu akan jauh lebih gitu ya, berkembang lagi di 2022. Entah itu yang sifatnya tertutup seperti ini, jadi hanya orang yang daftar kemudian orang baru ikut, ataupun yang sifatnya public, buka. Jadi semua orang bisa nonton kapanpun, dimanapun, seperti itu. Jadi live video itu jadi sangat krusial banget. Nah, itu juga yang menarik, dan ada yang ketiga gitu ya, di sini data yang menarik juga yang saya perhatikan, Indonesia somehow teman-teman di Oktober 2021 kemarin gitu ya, menduduki peringkat ketiga tertinggi di dunia untuk mengkonsumsi podcast dalam bentuk audio. Jadi terlepas dari itu, dalam kasus ini sebetulnya adalah audio ya secara spesifik, dan audio itu jadi sesuatu yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Saya nggak pede nih buat muncul mukanya langsung gitu ya. Ya mulailah dengan podcast, dengan suara aja, kan kita harus muncul mukanya. Kalau nggak pede ya bersuara saja, itu pun bisa sekarang karena penkonsumsinya juga tinggi. Nah,
Terkait dengan hal ini juga saya pengen sharing ke teman-teman gitu ya. Kita udah bahas tentang kira-kira konten apa yang penting, kemudian saya pengen bagiin ke teman-teman tentang strategi marketing yang agar lebih bisa unik, agar lebih bisa menghasilkan penjualan tuh kayak gimana sih ke depannya gitu ya. Satu yang saya perhatikan, teman-teman harus mulai mempersempit yang namanya target market. Karena sekarang udah hampir semua udah online gitu. Orang semua udah mulai online. Nggak cuman kita sesama pebisnis, nggak cuma kita sesama orang-orang yang baru mulai bisnis kecil, SMB, UMKM yang terjun secara online, para bisnis besar juga mulai online, teman-teman. Dan tentunya kita nggak punya modal sebesar mereka, kita nggak punya tim seahli mereka, kita nggak punya resource sebanyak mereka, maka ya kita harus mulai dengan sesuatu yang lebih spesifik sekali. Dengan kita memiliki sesuatu yang lebih spesifik, ya orang akan bisa jadi jauh lebih relevan dengan kita dan dia mulai mau coba produk kita. Nah, mereka yang coba, itu mereka yang beli pertama kali ya. Teman-teman harus ingat baik-baik. Ada perbedaan antara orang yang beli sekali dengan orang yang akan beli terus-menerus, yaitu langganan. Kita harus fokus dengan membangun langganan, bukan cari pembeli aja, teman-teman. Jadi mempersempit target, kita mulai dari audiens yang kecil-kecil dulu, kemudian teman-teman harus fokus pada memberikan pengalaman terbaik buat konsumen pertama tersebut. Karena saat kita bisa fokus memberikan pengalaman terbaik buat dia, dia akan stay dengan kita. Kenapa sih orang memilih kita nggak brand yang besar? Bisa jadi karena dia nyaman dengan kita. That's it. Mungkin barangnya sama, teman-teman. Tapi karena kitanya, mereka tetap beli di kita. Jadi orang beli bukan karena produknya, kadang-kadang orang beli karena kitanya, si brandnya, bisnisnya. Itu yang penting, teman-teman. Dan pastikan juga untuk bisa menarik target market gitu ya, kita harus mulai dengan menyelesaikan masalah orang lain. Karena itu akan mempermudah teman-teman bisa mengemas gitu ya apa yang teman-teman jual agar bisa lebih mudah untuk dibeli sama orang. Tentunya teman-teman ya membayangkan hal aspek seperti itu ya. Kemudian juga adaptif teman-teman, tentunya kita nggak bilang dalam era sekarang kita akan harus gimana ya kaku banget dengan strategi teknik segala macam gitu ya. Kita harus adaptif dengan konsumen itu kemana sih, konsumen suka apa sih gitu ya, dan itu harus kita ikutin. Jadi suka tidak suka karena kita udah masuk dalam era yang masif sekali, ya kita harus adaptif sekali lagi ya, jangan terlalu kaku dengan apa yang teman-teman lakukan. Goal teman-teman sekali lagi boleh kaku ya, tapi metode atau prosesnya jangan kaku teman-teman, harus adaptif. Kemudian berikutnya adalah memberikan irresistible special offer untuk audiens teman-teman. Apa sih itu ya? Jadi ISO itu adalah penawaran apa yang teman-teman bisa berikan kepada mereka, penawaran dari teman-teman yang paling baik teman-teman. Sesimpel itu. Apa sih yang paling baik buat orang bisa dapatkan dari kita? Kita cuma butuh satu aja teman-teman. Saat kita punya satu itu, orang akan coba produk kita, coba akan beli di kita. Orang itu nggak kecewa, dia akan beli terus sama kita. Kunci cuma kayak gitu teman-teman permainannya. Tapi ingat bahwa teman-teman harus menjadi lebih unik. Nah, di opsi yang berikutnya, kadang-kala kita bisa juga nih muncul gitu ya, dengan membangun yang personal brand. Bagi beberapa orang bisa jadi teman-teman bisa memunculkan personal brand. Kalau teman-teman pede gitu ya, menjadi membangun personal brand untuk di industri teman-teman sendiri dan teman-teman bisa mengangkat bisnisnya, bisa seperti itu. Tapi saya nggak pede nih gitu ya, ya teman-teman bisa manfaatin yang kedua, yaitu brand story-nya. Jadi either dua ya teman-teman. Teman-teman sebagai ownernya membangun personal brand untuk narik bisnisnya, ngangkat bisnisnya, atau ya udah teman-teman fokus pada brand story-nya. Jadi harus ada cerita teman-teman dari sebuah bisnis yang membuat teman-teman bisa lebih dekat sama mereka. Saat kita bisa dekat dengan mereka, ya kita bisa jadi jauh lebih relevan dengan mereka. Saat lebih relevan, mereka akan mau coba sekali lagi, mereka bisa jadi langganan. Jadi itulah prosesnya teman-teman. Ingat ya, saya selalu mengulang-ulang kata yaitu namanya langganan. Karena bisnis yang bisa bertahan jangka panjang, teman-teman, adalah bisnis yang punya banyak langganan, bukan punya banyak pembeli, teman-teman. Karena orang yang beli sekali, itu mudah teman-teman dapatinnya. Tapi teman-teman nggak akan bisa bertahan lama. Karena kalau dia nggak beli lagi, dia nggak jadi langganan teman-teman, bisnisnya akan cepat banget tutup. Be careful dengan hal itu. Ya, ini yang saya pengen message yang pengen saya sampaikan terus buat teman-teman. Nah, terkait dengan konten yang menjual, terutama di 2022 nanti, gitu ya, teman-teman perlu manfaatkan emosi untuk menginspirasi orang. Yang menarik, ini ada studi dari HBS, ya, Harvard Business School, teman-teman, dari salah satu profesornya, Gerald Zoltman, menyebutkan bahwa 95% penentu pembelian itu datangnya dari bawah sadar, dari aspek namanya emosi, gitu ya. Emosi itu sesuatu yang sifatnya menjual. Nah, menarik adalah emosi apa sebetulnya yang membuat orang bisa beli ya. Ada 6 sebetulnya saya mau share ke teman-teman. Satu adalah grit serakah. Bayangin kalau teman-teman bisa membuat atau mengemas produk teman-teman, penjualan teman-teman, itu kalau misalnya memunculkan orang yang lihat produk kita, orang yang lihat penawaran kita, bisa bilang bahwa kalau misalnya aku tuh beli sekarang, aku pasti untung.
Itu teman-teman memanfaatkan emosi seperti itu. Atau fear, takut gitu ya. Kalau misalnya dia nggak beli sekarang, ya dia bisa rugi. Itu yang teman-teman perlu munculkan dalam penawaran, dalam produk gitu ya. Itu yang teman-teman mainkan. Bisa jadi namanya altruisme, teman-teman. Altruisme itu adalah gimana caranya orang memunculkan rasa sosialnya muncul. Jadi kalau dia beli sekarang, dia terlibat membantu yang lain juga. Teman-teman mungkin lihat ya aspek sosial kayak membeli dengan sama dengan ngasih makan satu anak misalnya gitu. Itu contoh teman-teman. Jadi itu namanya altruisme ya. Bisa jadi campaign-campaign tersebut membantu teman-teman. Kemudian iri itu juga bisa teman-teman. Kalau misalnya dia nggak beli sekarang, maka kompetitornya yang untung. Bisa jadi. Itu bisa teman-teman pakai juga sebagai aspek yang membuat orang, mendorong orang gitu ya, agar dia bisa menang daripada kompetitornya. Oke? Kemudian bisa jadi pride atau rasa bangga. Kalau bisa membuat orang itu beli sekarang, dia akan terlihat lebih pandai, lebih cantik, lebih lebih oke lah intinya gitu ya. Menjadi something yang lebih better gitu ya. Bangga itu bisa dijual juga teman-teman. Kemudian shame, malu. Kalau dia nggak beli sekarang, dia akan terlihat ya negatif misalnya kayak gitu ya. Banyak macam. Artinya teman-teman lihat dari 6 ini, teman-teman perlu coba mana sih yang paling bagus. Jawabannya saya nggak tahu teman-teman. Kita harus coba semuanya. Coba aja ke 6-6-nya. Why not? Gitu ya. Teman-teman coba satu-satu, lihat mana yang berhasil, mana yang direspon sama audiens teman-teman, fokus dengan itu dulu. Jadi kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ini semua adalah sesuatu yang bakalan membuat teman-teman bisa membantu teman-teman meningkatkan penjualan. Kenapa? Karena sekali lagi 90% orang itu beli karena unsur emosinya. Misalnya kita beli sebuah barang mungkin bukan karena produknya, tapi karena dia lagi promo. Saat dia promo kita takut untuk rugi kan gitu ya, karena sekarang untung. Maka kita fear dan kita juga serakah dalam tanda petik. Kita nggak butuh sih gitu ya, tapi kita beli ini sekarang untung banget gitu ya. Nah itu namanya, itu yang membuat kita beli kan, padahal kita nggak butuh. Teman-teman paham ya? Itu yang dimaksud dengan menjual namanya emosi. Teman-teman harus membuat atau belajar gitu ya, membuat konten-konten yang sifatnya ke arah 6 emosi ini. Perhatikan gimana, pelajarin. Saya tahu memang ini sesuatu yang tidak simple teman-teman, tetapi ya apa sih yang kita mulai kemudian kita langsung tahu-tahu ahli, nggak ada kan. Jadi ya kita harus mulai belajar ya, mulai dari kapan ya, mulai dari sekarang gitu ya. Bedanya lah teman-teman tahu, teman-teman minimal dapat pemahamannya, teman-teman pelajarin baik-baik apa yang saya bagikan ini, karena saya yakin akan sangat membantu teman-teman sekali. Karena cara saya untuk membantu gitu ya, untuk membantu para customer saya adalah ya bermain dengan emosi apa yang sedang mereka butuhkan, apa yang mereka sukai. Simple katanya seperti itu teman-teman. Jadi itu yang teman-teman perlu bayangkan ya. Semoga teman-teman bisa capture slide ini gitu ya, karena ini krusial banget terutama buat teman-teman bermain dengan lebih efektif gitu ya, dan lebih konkret sebetulnya. Kemudian kita bicara tentang emosi tadi udah ya. Kemudian teman-teman bisa menambahkan yang namanya FOMO atau urgensi. Urgensi itu juga menjadi penting teman-teman, karena yang namanya persaingan di 2022 atau ke depannya gitu ya, kita paham bahwa yang namanya kompetisi itu semakin tinggi teman-teman. Semakin tinggi kompetisi tentunya akan berpengaruh juga pada ya, artinya teman-teman bayangin ya, kalau misalnya ada satu kue besar nih, yaitu adalah Indonesia, market Indonesia gitu ya. Kemudian yang pengen makan itu bagi-bagi banyak orang gitu ya. Orang yang mulai jualan online juga gitu ya. Maka porsinya akan semakin kecil. Itu baru kita bicara tentang sesama mungkin. Teman-teman yang baru mulai UMKM gitu ya. Tetangga mulai jualan apa juga secara online. Teman-teman mungkin bisa pahami ya, banyak nggak? Saya yakin banyak gitu ya. Walaupun belum sebanyak di negara-negara lain teman-teman. Tetapi nggak cuma itu. Teman-teman perhatikan bahwa persaingan yang kita hadapi sekarang bukan cuma persaingan antar kita, teman-teman, sebagai pebisnis yang mungkin solopreneur, mungkin, atau yang masih tergolong mikro atau kecil, mungkin kita bersaing juga dengan industri yang besar, teman-teman. Kita bersaing dengan para venture, kita bersaing dengan orang-orang ya mereka yang sudah punya ya modal gede banget gitu ya. Ya teman-teman harus pahami hal-hal seperti itu. Sehingga sekali lagi teman-teman, saat kita mendapatkan atensi orang, saat dia bisa tertarik dari konten kita, gimana caranya teman-teman bisa membuat mereka untuk bisa take action saat itu juga. Artinya, teman-teman perlu pelajarin, kalau kata kunci di bagian 2 adalah teman-teman sebetulnya perlu belajar yang namanya funnel. Gitu ya, funnel itu adalah proses penjualan. Ini sangat akan membantu kalau kita bicara tentang jualan ya teman-teman. Tapi saat kita bicara tentang aspek bisnis, tentunya ada sudut pandang lain yang juga teman-teman harus pelajari. Kemudian,
relevansi, teman-teman. Ini sesuatu yang juga jadi highlight menurut saya di 2021 ke depan, termasuk 2022 tahun depan ya. Karena gini, teman-teman, suka tidak suka, yang namanya content creator, yang namanya bisnis, semakin hari semakin banyak. Saya yakin teman-teman tidak akan kekurangan yang namanya konten pembelajaran, entah itu di konten promosi. Saya juga yakin nggak ada yang bakalan berdiri sendiri gitu ya, nggak akan ada bisnis yang benar-benar akan mendominasi di industri itu, cuma dia aja yang jual. Saya yakin nggak, teman-teman. Artinya teman-teman harus sadar bahwa sekali lagi teman-teman, kadang-kala kita bisa harus relevan dengan audiens kita gitu ya, dengan siapa sih yang mau kita tuju. Mungkin simpel katanya gini, teman-teman. Kalau kita pengen menjual atau mempromosikan produk kita pada ibu-ibu, pertanyaan saya, ibu-ibu tuh banyak, teman-teman. Ibu-ibu muda gitu ya, ibu-ibu yang lebih senior gitu ya. Teman-teman, itu dua hal yang berbeda. Cara mereka merespon konten, warna yang mereka suka gitu ya, cara bahasanya, kemudian apalagi ya gaya bahasanya, bercandaannya aja beda gitu ya. Artinya konten itu akan mempengaruhi dari target audiens teman-teman. Siapa yang paling ideal, mulai dari sana dulu. Dan jangan sampai gitu ya maksain, misalnya saya nggak tahu sih joke-nya gitu ya, saya nggak tahu joke-nya milenial banget, bukan milenial, saya Gen Z misalnya. Ya jangan dipaksakan. Kalau mau dipaksakan bisa, tapi jangan kitanya. Ya carilah tim milenial yang tim yang Gen Z yang bisa menggunakan bahasa mereka sendiri untuk nge-reach mereka. Jadi itu yang disebut sebagai relevansi. Jadi jangan membuat konten-konten yang terlalu generik, yang terlalu umum gitu ya, karena itu bisa harmful buat kita juga. Kemudian meningkatkan kejelasan konten. Relevansi dan jelas itu penting sekali, karena semakin banyaknya konten gitu ya, semakin banyak juga yang nggak jelas. Saya yakin teman-teman cukup aware dengan hal itu ya. Nggak banyak juga akhirnya relevan, boleh nggak? Boleh sebetulnya. Tapi kadangkala kontribusi konten-konten yang tidak jelas ke bisnis kadangkala juga dipertanyakan. Gitu ya, itu yang jadi ya sesuatu yang agak disayangkan sebetulnya. Tetapi boleh nggak sih pakai itu? Boleh-boleh aja sih, kenapa nggak gitu ya. Artinya memang selama itu bisa berhasil buat Anda, buat bisnis Anda, buat saya sih sebetulnya ya why not? Kita bisa coba semuanya, gitu ya. Dan kemudian hilangkan distraksi berlebihan pada konten, ini juga penting. Jadi tips dari saya sebetulnya fokuslah pada satu hal gitu ya, pada satu konten. Jadi saya biasanya selalu bilang bahwa kalau misalnya kita pengen buat konten gitu ya, pengen menyampaikan sesuatu, ya jangan lebih dari satu. Kenapa? Karena akan buat orang bingung. Mungkin kayak gini. Mungkin teman-teman masuk ke dalam baca sebuah konten, tapi isi konten itu banyak sekali dan kita bingung apaan terus, gitu ya. Atau jangan-jangan teman-teman mungkin ada jualannya, ada apanya, gitu ya. Kemudian jualannya lupa. Orang-orang malah jadi nggak fokus dengan apa yang teman-teman promosikan. Bisa jadi juga. Artinya teman-teman be careful dengan itu. Dalam statement ini, saya yakin teman-teman merasa bahwa ya kan kita kalau jualan ya sebisa mungkin jangan hard sell, ya soft sell aja. Karena itu menurut kita ada yang beberapa yang masih yakin bahwa ya soft sell aja lah. Hard sell itu orang nggak mau respon. Gini teman-teman, ini harus sesuatu yang harus saya clearkan buat teman-teman adalah hard sell itu sebenarnya nggak ada masalah teman-teman. Buat saya pribadi. Cuma problem gini, teman-teman hard sell-nya seberapa sering itu doang kan. Jadi kalau teman-teman hard sell tapi setiap kali ya tentu nggak bagus, teman-teman. Tetapi namanya hard sell sesekali, menurut saya it's okay. Artinya saat kita memberikan, jadi kita give, kemudian ask, teman-teman, kita minta sesuatu, ya why not buat saya. Artinya, apakah orang yang lihat kita buat konten di media sosial kita tidak paham bahwa kita punya produk atau misi tertentu untuk jualan sesuatu? Saya yakin semua orang cukup aware, teman-teman. Entah itu kita sebagai ngendorse barang orang, artinya itu yang kita jual, atau kita jualan produk kita sendiri. Buat saya, it doesn't matter. Orang cukup aware kok. Orang yang pasti nanya, misalnya ya, contoh misalnya, saya hadir di Instagram, saya hadir di YouTube, orang nanya, Mas Niko, misalnya kita, atau Bro Niko gitu ya, bisnisnya apa, jualan barang apa, ya saya akan cerita ke dia. Dan saat saya cerita, bisa jadi kan yang dengar butuh produk saya, dan dia tahu, dan dia kenal saya. Jadi teman-teman paham ya. Artinya itu yang kita maksud sebagai namanya aktivitas sosial yang sifatnya masif gitu ya, bisa membantu kita meningkatkan bisnis kita juga. Jadi jangan terlalu takut teman-teman dengan saat kita pengen jualan ya jualan lah gitu ya. Tapi di sisi lain teman-teman harus ingat juga, teman-teman harus bangun hubungan dengan yang dekat dengan audiens teman-teman. Jadi itu yang harus kita fokusin. Jadi termasuk juga brand ya. Brand juga tentu harus membangun basis audiensnya sendiri, kemudian bisa promosiin barangnya sendiri. Karena kadangkala saat kita harus dekat sama orang gitu ya, orang bisa jadi loh orang tuh nggak butuh barang kita hari ini gitu ya, nggak minggu ini, tapi bisa jadi 3 bulan lagi, 6 bulan lagi.
Nah, seberapa kita bisa jadi brand yang diingat sama dia, jadi opsi yang bisa diingat sama dia. Sehingga saat dia butuh, dia carinya ke kita. Itu loh yang harus kita pahami gitu ya. Karena di dalam mengembangkan bisnis, teman-teman, kita harus ingat bahwa ini permainan jangka panjang. Jangan fokus dengan jangka pendek, teman-teman. Karena sesuatu yang jangka pendek, saya yakin teman-teman akan cari sesuatu yang instan. Dan sesuatu yang instan biasanya juga nggak bakalan bertahan lama. Ya, be careful dengan hal itu. Kemudian, di bagian ini juga ada tindakan yang jelas yang teman-teman mungkin harus sediakan juga agar teman-teman bisa jadi jauh lebih optimal gitu ya. Karena sekali lagi kalau teman-teman yang saya perhatikan ya di media sosial pada umumnya, kalau misalnya pengen jualan gitu ya, ya diarahkan kemana? Kalau ke website, ke WhatsApp ya ke WhatsApp gitu ya. Jangan teman-teman bilang gini, oh subscribe ya, habis subscribe coba kunjungi link toko kita yang ini. Itu habis itu pastikan kamu juga komen, pastikan kamu juga nge-like, pastikan kamu juga nge-save video ini misalnya gitu ya. Jadi banyak banget yang diminta gitu ya. Nah, itu hati-hati teman-teman. Saran saya terkait dengan poin terakhir, teman-teman minimal ada satu ajakan tindakan yang jelas harus mereka lakukan apa, atau maksimum 3 teman-teman. Jangan lebih dari 3. Karena 3 itu adalah angka yang paling ideal buat orang pahami apa yang harus dia lakukan dari sebuah konten. Nah, kemudian di bagian terakhir, teman-teman, ini juga sesuatu yang mungkin saya bagikan ke teman-teman dari survei yang saya dapat gitu ya, per Oktober 2021, 50% orang, teman-teman, terutama orang kenapa mau beli, ya gitu ya, itu karena free delivery, teman-teman. Jadi free delivery, free ongkir gitu ya. Free ongkir itu adalah sesuatu yang sangat-sangat membantu sekali karena orang suka yang namanya free ongkir ya. Kemudian ada namanya kupon diskon. Jadi diskon itu juga menarik ya, 38%. Review dari customer lain itu juga penting. Testimonial itu penting, teman-teman. Kemudian juga ada yang namanya return policy. Jadi kalau mau balikin barangnya kalau dia kecewa atau segala macam itu juga harus mudah gitu ya. Jadi ada garansi lah, ada garansi itu juga orang suka. Dan ya mungkin 4 poin itu yang teman-teman harus fokusin gimana caranya bisa memberikan itu pada audiens teman-teman sehingga orang jadi mudah untuk beli produk kita. Nah, kurang lebih itu kali yang saya bisa share buat teman-teman. Semoga ada 1-2 poin yang bisa teman-teman dapatkan dari apa yang saya sharingkan gitu ya, terutama buat gambaran ke 2022 dan kurang lebih teman-teman itu yang bisa saya sharingkan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke Miss Ellen. Waduh. Nggak nyangka ya. Dalam 30 menit itu materinya padat sekali nih yang dikasih sama Bro Nico Julius ini. Waduh. Gimana nih? Saya sudah melihat kolom Q&A itu penuh sekali dengan pertanyaan. Semoga kita punya cukup waktu untuk membahas beberapa ya. Oke. Coba saya cek dulu. Teman-teman kalau mau masih ingin bertanya, langsung menuliskan di kolom Q&A atau di kolom chat. Oke, sementara ini saya membaca. Tapi tren kedepannya itu emang soal video vertikal ya, Bro Nico ya. Ini menarik sekali nih. Apakah kemudian semua orang harus bisa gitu ya bikin video vertikal? Karena kayaknya bikin video kan bukan hal yang mudah ya. Ya, jadi itu jadi challenge sendiri ya. Tapi ya harus kita overcome ya. Betul. Menarik sekali. Ini ada pertanyaan dari Yuli. Izin bertanya, dalam sehari berapa kali kita wajib bikin konten agar jualan kita cepat viral dan banyak yang membeli? Bagaimana ini Bro Diko? Sebetulnya gini, kalau kita bicara tentang virality dari sebuah konten, dari sebuah produk, itu basisnya selalu dari jumlah konten gitu ya. Sesuatu yang viral itu ada 2 sebetulnya yang harus kita pahami gitu ya. Kadang-kadang konten harus menjangkau audiens yang cukup gitu ya, agar dia bisa viral. Tapi poin kedua adalah dia harus menjangkau orang yang tepat. Nah, orang yang tepat ini kadang-kadang teman-teman bisa pakai dalam bentuk didesain, entah itu dalam bentuknya adalah ya kayak paid promote ya, jadi promosikan masif dengan semua orang sehingga kok seakan-akan kayaknya orang semua bicarain produk A misalnya gitu. Itu adalah yang viral yang didesain sebetulnya. Jadi entah itu bisa by design, entah itu kalau misalnya kita yang nggak bisa langsung bayar banyak orang untuk bisa ngebuzz dari apa yang kita promosikan gitu ya, maka opsinya adalah ya kita harus mencoba banyak sekali konten gitu ya. Kalau teman-teman nanya saya, apa yang kemudian viral? Ya udah kumpulin semua yang teman-teman tahu atau teman-teman kumpulin tentang apa yang bisa viral, recruit itu dan posting semuanya.
like crazy. Artinya coba semuanya. Jadi sebetulnya sekarang itu udah nggak ada sesuatu yang sifatnya itu exact banget bakalan A, B, C, ada sebetulnya framework, tapi dalam implementasinya yang namanya tes dan ukur itu yang jadi kunci utama sih saat kita bisa berhasil apa enggak. Jadi kalau pertanyaan adalah berapa kali kita wajib bikin konten, ya sebanyak mungkin. Seperti yang mungkin sekarang challenge yang saya pribadi lakukan adalah ya saya hadir sekali setiap hari di 7 platform, di 8 platform. Jadi setiap hari saya ada hadir gitu ya. Di YouTube 1 video, saya di Instagram ada 1 konten, saya di TikTok ada 1 konten, di LinkedIn ada 1 konten, Twitter ada 1 konten gitu ya, di podcast ada 1 konten gitu ya, di mana lagi Twitter ada 1 konten. Jadi semua tempat itu ada satu. Jadi kan sehari kita kerja 1 konten, tapi ada di 7 tempat ceritanya gitu. Nah 300 hari, sehari sekali, berarti ada di 2.100 kali kesempatan kita untuk bisa dapatin sekali untuk berhasil. Artinya teman-teman paham ya, itu logika bermain, saya bilang bermain dengan jumlah aja. Jadi semoga menjawab ya, Sis Yuli tadi ya. Oke, terima kasih bro. Wah, harus eksis di 7 platform. Gimana itu time manajemennya ya? Manage waktunya saya rasa tidak akan mudah ya. Oke. Baik, ini saya sudah punya pertanyaan selanjutnya ini, Bro Niko, dari Dewi Tias nih, pertanyaan bagus nih. Apabila dari awal memiliki toko online, lalu saya ingin memiliki toko offline, apakah di 2022 toko offline itu memberikan benefit lebih? Menarik nih, gimana? Ya. Jadi gini teman-teman, kebanyakan tempat atau store offline gitu ya, itu tentu akan bisa memboosting presensi online kita, karena teman-teman juga perlu tahu gitu ya, namanya ya kita di Indonesia itu masih cukup aware dengan yang namanya ada nggak sih toko offline-nya gitu ya. Saat teman-teman punya, orang akan itu namanya adalah authority ya, orang merasa lebih nyaman saat sebuah brand yang dia beli itu punya store sendiri gitu ya, terutama kalau dia masih belum kenal sama itu. Kenapa? Karena menurut dia ya ini kredibel karena dia punya tempat dan lokasinya, sehingga kalau ada something dia bisa kunjungin, which is adalah sesuatu yang sifatnya adalah sisi emosi lagi kan sebetulnya. Karena saya tahu ada tempatnya, saya lebih yakin untuk beli. That's it. Itu yang dimaksud dengan yang kita jual, emosi juga gitu ya, rasa aman kan sebetulnya. Nah, jadi apakah itu membantu? Jawabannya tentu membantu gitu ya. Tapi dalam beberapa kasus gitu ya, ada juga loh yang habis buka tapi kemudian tidak di-manage dengan baik, itu kemudian jadi beban buat bisnisnya, bisa jadi gitu ya. Tapi yang saya mau garis bawahi adalah itu bisa jadi implikasi yang baik sekali, karena ingat teman-teman, sejatinya yang namanya bisnis baik offline maupun online itu dua-duanya sama-sama dibutuhkan dalam bisnis gitu ya. Apakah teman-teman bayangin yang namanya Google atau Facebook yang semuanya online nggak punya kantor? Ya nggak kan, headquarter-nya banyak sekali di banyak negara dan besarnya minta ampun teman-teman. Jadi teman-teman ingat ya, perusahaan sedigital apapun pasti akan punya offline space-nya gitu ya. Ya apalagi bisnisnya kita kan gitu ya. Jadi online maupun offline itu both sama-sama penting teman-teman. Tetapi ingat bahwa dalam faktor prioritasnya itu harus teman-teman persiapkan gitu ya. Dan sudut pandang kedua adalah kadangkala teman-teman bisa juga membuat offline store gitu ya, untuk fungsinya adalah jalur distribusi. Kadangkala itu juga sangat membantu tentunya. Jadi itu sih perspektif yang bisa teman-teman tangkap gitu ya, yang saya bisa bagikan juga ke teman-teman. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Semoga menjawab dan juga memberikan insight ya kepada teman-teman. Gimana nih? Apakah online harus online saja atau kita kemudian butuh offline store? Dan apakah toko offline itu kemudian akan berdampak pada usaha kita sendiri? Sayang sekali masih banyak ini pertanyaan yang rasanya perlu dijawab ya sama Bro Niko. Tapi karena keterbatasan waktu, kita harus berlanjut gitu ya ke sesi selanjutnya. Nah, sesi selanjutnya adalah kita mau foto bareng dulu nih, Bro Niko. Boleh ya? Oke. Boleh. Dan yang para peserta di sini kemudian boleh ya untuk mengaktifkan videonya biar kita bisa foto bersama. Sementara itu saya ingin mengingatkan lagi, jangan lupa ya para sisters, untuk mendownload aplikasi Sisternet untuk membaca artikel yang bisa menambah pengetahuan dan juga ikutan gitu ya webinar pintar lainnya dari Sisternet itu sendiri. Apakah sudah bisa kita mulai foto bersamanya?
Oke, bisakah diberi aba-aba? Oke, sudah ada suaranya ternyata, luar biasa. Oke, ini saya mau ke sesi selanjutnya. Terima kasih Bro Niko, itu materi yang luar biasa padat dan semoga menginspirasi ya dan membantu tentunya teman-teman agar bisa memasarkan bisnisnya sampai booming gitu ya di 2022. Oke, selanjutnya ini saya ingin mengundang Pak Yusnardi. Ada di sini? Ya, saya. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, baik-baik. Nah ini teman-teman, Pak Yusnardi ini adalah account manager di XL Business Solution. Tadi kan kita sudah ya menerima paparan dari XL Business Solution. Jadi dipersilakan nih teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya tentang produk dari XL Business Solution. Ada nggak ya? Coba saya cek juga di kolom Q&A. Anyone question? Kenapa? Apa ada pertanyaan tentang XL Axiata Business Solution untuk produk BizOn? Sebenarnya Pak, saya ada Pak. Tadi saya tertarik gitu mendengarkan. ya. Yang saya penasaran tuh Pak, gimana sih cara dapat diskonnya Pak? Gampang sekali. Nanti kita akan ada formulir form yang sudah ada di chat. Nanti tinggal diisi aja. Nanti selanjutnya kita akan hubungi dan sebentar akan kita kirim. Sesimpel itu. Itu simpel banget ya. Kalau mau dapat diskon, tinggal isi form. Yes. Sister, nih ya tadi kalau kata Pak Yusnardi, silakan mengisi formulirnya. Nanti bisa mendapatkan hadiah menarik ya berupa BizOn khusus dan spesial merchandise. Ada spesial merchandise dari XL Axiata. Benar. Tuh, linknya sudah dibagikan di kolom chat ya. Oke Pak Yusnardi, saya punya pertanyaan satu lagi Pak. Yes. Boleh ya Pak? Boleh. Benefit apa saja yang didapat dari BizOn Pak? Yang pertama pasti adalah paket yang sifatnya blended ya. Kita tahu pasti butuh yang namanya kuota untuk jualan di medsos. Istilahnya kuota ini kan kayak bensin ya, bensin untuk menjalankan digital marketingnya. Kedua, kita juga butuh yang namanya conference seperti yang saat ini kita lakuin, yaitu via Zoom or maybe via Teams. Let's say itu adalah jadi kebutuhan yang pokok saat ini. Nah, paket-paket ini kita bedain supaya penggunaannya akan lebih efektif dan value added-nya akan lebih besar. Terus call-nya ke semua pelanggan Excel dan Axis di seluruh Indonesia itu gratis. Jadi sisters semua yang punya usaha kalau pakai BizOn ini mau hubungi klien or maybe supplier ya, itu bisa gratis pengguna Excel dan Axis. Selanjutnya, kalau mau hubungi ke operator lain, itu kita ada kuota telepon ke operator lain, sehingga nggak makan pulsa utama. Jadi, dengan satu paket BizOn, Biz Prime, Biz Maksimal, Biz Pro, itu akan benefitnya akan didapat. Nah, biasanya orang kalau beli itu kan, oke, udah dapat pulsa, paket telepon, dan lain sebagainya. Ini ada tambahan lagi, yaitu berupa cashback. Cashback berupa saldo GoPay, setiap mengaktifkan paket BizOn akan mendapatkan saldo GoPay yang bisa digunain langsung untuk transaksi apapun di aplikasi GoPay. Entah mau ditransfer ke bank, ya kan, ke rekening banknya masing-masing sister, or maybe bisa digunakan untuk belanja atau mungkin pembayaran lewat aplikasi GoPay. Dan semuanya terintegrasi dan bisa digunakan di seluruh area Indonesia. Jadi aman. So, silakan dicoba. Baik, harus dicoba nih teman-teman. Ya. Jangan lupa ya, ini bisa digunakan untuk meningkatkan bisnis juga nih ya. Betul sekali. Oke. Terima kasih Pak Yusnardi. Sama-sama. Tentang BizOn ini, wah. Seru ya. Teman-teman jangan lupa
formulir yang tadi sudah ditaruh di kolom chat ya, biar teman-teman bisa mendapatkan diskonnya, juga mendapatkan merchandise dari XL Axiata Business Solutions. Nah ini kebetulan kita masih ada waktu nih, senang sekali nggak? Karena saya akan memberikan satu kesempatan lagi untuk bertanya sama Bro Niko. Apakah ada yang raise hand? Apakah ada yang mau raise hand untuk bertanya langsung? Saya hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada yang raise hand, saya cari pertanyaan lagi di kolom Q&A. Apakah ada? Oke, belum. Saya kalau gitu, Bro Niko, saya pilih satu pertanyaan ya, Bro. Semoga berkenan untuk menjawabnya ya. Oke, pertanyaannya dari Syafa Hapsari dari Medan. Tren konten marketing untuk bisnis itu menjangkau segala jenis bisnis atau hanya bisnis yang sudah memasuki tahap penyebar luasan pemasaran? Gimana nih, Bro? Basically sebetulnya akan jatuh pada semua bisnis. Justru buat yang early banget, yang masih baru banget akan vital banget. Kenapa? Karena ya di awal banget kita justru butuh ya percepatan gitu ya. Dan yang namanya media online itu percepatannya masif banget. Karena kita bisa muncul dan hadir di banyak tempat di seluruh Indonesia bahkan gitu ya. Kalau mungkin dulu kita pengen bisa muncul di seluruh Indonesia, kita harus ya mungkin beriklan di TV mungkin, atau misalnya ya mostly kebanyakan TV misalnya gitu ya, yang mungkin kita bisa pakai, atau misalnya kayak SMS Blast di seluruh Indonesia yang harus kita menggunakan platform atau media dari agregator yang besar yang punya aset itu. Dan yang menariknya sekarang di era sekarang gitu ya, ini televisi teman-teman gitu, ini televisinya kita. Jadi teman-teman bisa kebayang bahwa dengan media sosial kita bisa hadir di mana aja, dan itu leverage yang luar biasa banget sih yang kita bisa pakai sehingga orang bisa semua jenis bisnis baik skalanya kecil banget gitu ya ataupun yang gede banget justru harus bisa eksis di media online seperti itu. Oke, semoga menjawab ya, Syafa. Nah, aduh saya nggak tega nih untuk berpisah dengan Bro Niko nih, karena pertanyaan dari para sisters itu masih banyak bagus-bagus semua. Boleh ya untuk mungkin kita 2 atau 3 pertanyaan lagi ya, karena waktunya juga ternyata saya lihat masih bisa nih kita sempet-sempetin. Nah ini ada pertanyaan dari Wiwi Dania. Sebenarnya pertanyaan dari Wiwi Dania ini adalah terkait dengan algoritma. Sebenarnya sulit untuk memahami algoritma agar video ditonton oleh banyak orang. Cara yang lebih efektif saat kita baru membangun bisnis, apakah kita mempelajari algoritma agar videonya banyak ditonton atau memperbagus kualitas dulu nih? Jadi yang mana yang harus diprioritaskan? Apakah kita belajar algoritmanya, tapi kualitas konten yang kita buat gitu ya standar aja, atau justru kontennya harus bagus dulu? Algoritma bisa belakangan. Gimana nih, Bro Niko? Silakan. Oke, gini teman-teman. Sebetulnya teman-teman nggak perlu pahami yang namanya algoritma. Kenapa saya bilang nggak terlalu perlu pahami? Teman-teman perlu tahu aja. Dan saya kasih tahu sekarang, gitu ya. Mungkin saya kasih tahu buat teman-teman 4 yang vital tadi, karena kita udah bahas 4 vital tadi ya, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok, teman-teman. Jadi 4 yang vitalnya. Kalau kita bicara tentang Facebook, teman-teman, ingat bahwa setiap media sosial itu akan punya misi dan tujuan masing-masing, di mana mereka ingin orang yang pakai platform mereka itu akan betah dengan platform mereka. That's it, sesimpel itu, teman-teman. Artinya gimana cara kita bisa membuat orang lebih betah dengan ya si platform tersebut. Kalau misalnya Facebook ya Facebook, Instagram ya Instagram, TikTok ya TikTok, YouTube ya YouTube gitu ya. Kalau di Facebook tentunya kita lihat respon apa sih yang diberikan sama Facebook dari konten yang kita posting di sana. Ada like, komen, dan share. Jadi 3 itu. Jadi sekarang gimana caranya kita bisa membuat video yang banyak dapatin like, comment, share. Karena itu pasti indikatornya, teman-teman. Di Instagram ada apa? Ada like, comment, share, dan save. Gimana caranya postingan kita atau video kita bisa mendapatkan like, comment, share, dan save. Seperti itu, teman-teman. Di YouTube, teman-teman lihat ada like, ada comment, gitu ya. Ya gimana caranya orang bisa nonton itu, dapatin like, dapatin komen, agar dan kalau di TikTok gitu ya, ya sama, berapa banyak yang like, berapa banyak yang komen, teman-teman. Tetapi ingat, karena basisnya juga video, semua platform yang tipikalnya video pasti, teman-teman, pasti itu bicara tentang gimana caranya atau berapa banyak atau berapa lama orang mengkonsumsi konten atau video itu sendiri. Artinya kalau kita bisa buat konten atau video yang ditonton orang dan orang itu bisa betah nonton 50%, 75%, atau bahkan 100% full, atau bahkan sampai ngulang-ngulang terus gitu ya, ya maka si platform pasti akan seneng banget sama konten kita dan dia akan distribusikan ke lebih banyak orang di platform dia.
Kenapa? Karena ini tuh orang dia tahu misalnya si YouTube. YouTube tahu nih video kita itu buat orang betah banget di YouTube. Pasti dia akan promosikan ke pengguna YouTube lain. Kenapa? Karena dia suka konten kayak gitu. Instagram. Saat kita buat video Instagram, Reels ataupun video yang buat orang betah di Instagram lama-lama, dia pasti senang. Dia pasti akan mendistribusikan konten kita atau video kita ke lebih banyak orang. Kenapa? Karena mereka adalah institusi yang profit based pasti teman-teman. Nah, kenapa saya bilang apa hubungannya antara membuat orang bertahan lebih lama di platform, kemudian dia dapat duit? Jawabannya gini teman-teman, semakin lama dia stay di sebuah platform, setiap platform akan pasti dapat duit lebih banyak dari iklan yang muncul lebih banyak buat dari orang yang lebih lama pakai platform. Jadi misalnya semakin lama orang nonton video kita, semakin banyak atau semakin sering dia lihat iklan, dan semakin banyak iklan dilihat, semakin banyak uang yang didapat sama Instagram, sama Facebook, sama TikTok, sama YouTube. Jadi teman-teman paham ya, itu namanya simbiosis mutualismenya. Jadi sekali lagi kalau teman-temannya, apa kita harus pahami algoritma? Algoritmanya sesimpel itu teman-teman. Nggak perlu sesuatu yang teman-teman pahami detail banget, hitung dan kawan-kawan. Boleh kalau teman-teman pengen belajar gitu ya. Tetapi fokus pada bisnisnya, itu kuncinya teman-teman. Karena algoritma pasti ya by response. Karena nggak mungkin basisnya yang lain. Teman-teman get the idea ya. Jadi itulah hubungan yang kita bisa pahami dari mesin, dari media sosial, dan kita sebagai pembuat konten. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih Bro Niko. Jadi sebenarnya mungkin kita jangan terlalu fokus sama algoritma ya. Karena mengetahui algoritma belum tentu membuat kita jadi viral juga nih. Oke. Terima kasih Bro Niko. Semoga itu membantu. Tadi saya lihat ada yang raise hand. Andrea Sandra ya. Mau bertanya langsung sama Bro Niko, silakan. Selamat sore Bro Niko. Halo. Iya, aku mau nanya dong, kalau seumpama nih, kita sebelumnya udah ada bisnis, terus kemudian salah satu dan lain hal, ternyata kita nggak bisa lanjutin bisnis tersebut. Ketika kita mau mulai bisnis baru, apakah itu kita harus rebranding ulang, atau kita melanjutkan brand yang udah lama aja, Bro? Oke. Jawabannya sebenarnya balik ke masing-masing dari kita gitu ya. Kalau misalnya kita masih percaya bahwa bisnis ini masih bisa lanjut dan bisa membantu banyak orang, artinya masih ada pasarnya dan kita yakin bahwa produk kita itu bisa membantu orang, buat saya lanjutin aja. Artinya gini, kadang-kala kita nggak bisa terlalu kaku yang seperti yang saya bilang ya. Kadang-kala misalnya audiens justru mau kita di tempat yang lain, ya kita harus adaptif juga gitu ya. Tapi di satu sisi kadang-kala kita punya idealisme juga kan gitu, yang mana kita yakin nih barang kita pasti bisa bantu orang. Ya kita harus fight juga dengan hal itu. Artinya saya nggak bisa bilang benar dan salah karena tentu subjektif banget gitu ya. Tentu banyak pertimbangan dan banyak historical background di belakang itu yang membuat kenapa itu terjadi dan banyak hal lainnya. Tapi poinnya adalah ya saat kita yang jalankan itu percaya bahwa ini bisa bantu orang gitu ya, ya pasti, atau bantu orang itu maksudnya bermanfaat buat orang, ya pasti kita akan fight kalau saya akan fight dengan cara itu. Artinya tergantung beliefnya kita. Karena kalau kita yang jalan nggak percaya dengan apa yang kita jual, ya apalagi orang lain gitu ya. Jadi buat saya sebetulnya mana yang Andrea percayai gitu ya, apakah brand lama itu tetap punya soul yang sesuai dengan yang Andrea punya, ya lanjutkan gitu ya. Tapi kalau merasa Andrea bilang, kayaknya kita harus ganti yang baru biar lebih mempermudah orang untuk, jadi banyak pertimbangan ya untuk mempermudah orang untuk menangkap apa yang kita bangun, apa yang kita jual, apa yang kita promosikan, ya kita buat dengan entitas baru misalnya. Boleh juga. Buat saya it doesn't matter karena itu bicara tentang apa yang muncul di depan, tapi misinya harus ada dan jelas. Itu poinnya sih. Karena jangan sampai teman-teman bangun bisnis yang fokusnya untuk untung sendiri. Karena kalau orang lain nggak untung, teman-teman, artinya saat kita menjual sesuatu yang tidak bermanfaat buat orang, saya yakin bisnis itu bentar akan hilang, teman-teman. Bentar akan tutup. Jadi saya nggak pengen teman-teman capek-capek gitu ya, bangun bisnis kayak gitu bisa nggak dapat duit sih? Bisa teman-teman, tetapi bisnisnya nggak akan jangka panjang dan teman-teman akan mengulang lagi dari nol. Sayang sekali teman-teman, karena waktu tidak pernah bisa dibeli teman-teman. Ingat baik-baik ya, waktu nggak pernah dibeli. Jadi teman-teman investasikan apa yang teman-teman bangun dari sekarang untuk membangun sesuatu yang baik untuk jangka panjang. Jadi jangan main dengan jangka pendek karena waktu nggak bisa dibeli. Sekali lagi teman-teman, be careful dengan bangun hal itu. Semoga teman-teman bisa dapat insight yang saya mau sampaikan tadi ya. Semoga Andrea jelas ya dengan apa yang saya sharingkan. Jadi sekali lagi tergantung Andrea-nya. Andrea benar ya? Betul sekali. Betul. Waktu itu tidak bisa dibeli ya. Yes. Oleh karenanya saya juga mau sekalian nih. Gimana Sister Andrea setelah mengikuti sesi webinar Pintar bersama Bro Niko hari ini?
Keren banget sih, maksudnya bener-bener yang tadinya nggak kepikiran gitu buat, oh ternyata tuh kan selama ini kan memang aku taunya cuma ke Instagram, TikTok, terus Facebook gitu kan. Ternyata LinkedIn pun juga bisa jadi sarana buat marketing gitu. Aku pun baru tahu hari ini gitu. Dan ternyata nggak cuma itu, nggak cuma 4 itu, banyak banget sarana-sarana lainnya. Jadi emang benar-benar bagus banget hari ini temanya. Oke, terima kasih ya Sister Andrea sudah mengikuti sampai akhir nih. Bahkan sempat bertanya langsung kepada Bro Niko gitu ya. Ini sebelum benar-benar saya mengakhiri kelas, boleh nggak saya minta satu lagi gitu kali ya, untuk ada nggak peserta yang mau memberikan testimoni? Gimana nih rasanya mengikuti kelasnya atau master kelasnya dari Bro Niko? Adakah? Tadi saya sempat baca-baca kolom komen gitu ya, banyak yang rame tuh ngomongin. Dari Syafa bilang, wah materinya sangat bagus sekali, ilmu baru untuk pebisnis mula. Mantap ya, pebisnis mula memang harus belajar lebih banyak dari para suhunya ya. Ini ada masterclass ini luar biasa sekali, mendekatkan kita dengan narasumber yang luar biasa. Dari Eliana Wati juga tadi menyebutkan materinya keren banget sih. Ada lagi gitu ya, semoga. Adakah teman-teman yang ingin memberikan testimoni? Satu lagi, mungkin ada yang mau rasa, biar kita bisa mendengar suara teman-teman yang mengikuti acara hari ini. Kalau saya sih, saya belum berbisnis sih, tetapi menyimak ini membuat saya kepikiran juga untuk melangkah di dunia bisnis ya. Mana tahu ke depannya gitu ya. Oke, mungkin belum ada kali ya, tapi sayang sekali waktu juga sudah singkat sekali, tapi Bro Niko ini luar biasa, terima kasih sekali. Saya ingin menutup ya sesi masterclass kali ini bersama Bro Niko. Sebelum saya tutup, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan lagi. Beberapa hal ini adalah bahwa setelah sesi break ini, kita itu masih ada 2 masterclass lagi loh, yaitu strategi memaksimalkan digitalisasi untuk bisnis di tahun 2022 bersama dengan Bro Danu Sofwan, founder dari ST Indonesia, Raja Cendol, Basreng Gonjreng, dan Ramu Nostalgia, serta kelas meningkatkan daya saing produk lokal untuk menembus pasar global dengan narasumber Nilam Sari. Aduh, siapa sih yang nggak kenal sama Mbak Nilam gitu ya, Sister Nilam itu adalah seorang founder dan CEO dari Kebab Baba Raffi yang tentunya kita menikmati ya Kebab Baba Raffi. Oke. Sekali lagi mungkin Sister saya ingin mengingatkan ya bahwa Sister bisa loh mendownload aplikasi Sisternet dan menikmati banyak benefit dari mendownload aplikasi tersebut. Dari bisa membaca artikel yang menambah pengetahuan sampai bisa mengikuti sesi-sesi kelas webinar pintar yang akan mendekatkan teman-teman dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Sama, jangan lupa share keseruan masing-masing di kelas webinar pintar ke Instagram Story dan tag @sisternet.id, XL Axiata, dan @XL Business Solutions. Story yang menarik akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Lumayan kan? Nah, oke, ada dari Dewi Rusiati ya, dapat ilmu yang bagus. Terima kasih. Terima kasih juga dari kami. Bahwa para sisters gitu ya berkenan mengikuti acaranya sampai habis. Semoga benar-benar membawa manfaat bagi para sisters. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan karena kita masih berada di situasi pandemi COVID gitu ya, tetap utamakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan pakai sabun selama beraktivitas, terutama beraktivitas yang bersama orang lain gitu ya. Nah, akhir kata saya Ellen Kusuma mewakili Sisternet mengucapkan terima kasih, sampai bertemu di kesempatan lain. Perempuan pintar, semua pintar. Stay safe and healthy. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu. Sehat selalu.
Terima kasih Sis Sandika dan juga Sis Ellen yang sudah memandu jalannya webinar sesi ke-9 dan 10. Terima kasih juga untuk narasumber Mas Adrian Agunadi dan juga Mas Niko Julius. Semoga ini mendatangkan manfaat untuk para sisters semuanya. Gimana sisters, apakah sudah siap nih untuk membangun bisnis agar dilirik investor? Lalu siap nggak untuk menerapkan tren marketing yang booming di tahun depan? Semoga paparan barusan dapat membantu bisnis yang sedang sisters jalani dan juga membuat sisters berani naik kelas. Jangan lupa di-share ya keseruan di hari ini ya, seru-seruannya semuanya di-mention ke @sisternet.id di stories Anda masing-masing. Lalu juga mention ke @xlaksiata dan juga @xlbusinesssolutions. Story yang menarik akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Dan dapatkan juga hadiah menarik berupa BizOn khusus UKM dan special merchandise dari XL Aksiata Business Solutions dengan mengisi form yang ada di kolom chat ya. Langsung cek kolom chatnya sekarang juga. Nah sekali lagi saya juga ingin mengingatkan bahwa acara hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang diadakan awal tahun depan. Sister, tunggu apa lagi bagi yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar dan memenangkan modal usaha total sebesar Rp150 juta? Silakan membuat artikel tentang rencana bisnis kamu melalui aplikasi di Android atau iOS dan juga via website Sisternet di www.sisternet.co.id. Dan juga silakan langsung tunggu informasi selanjutnya di media sosial @sisternet.id. Untuk mengetahui langkah-langkah membuat artikel di aplikasi Sisternet, silakan langsung cek highlight Instagram Sisternet. Jangan lupa setelah ini kita akan lanjut ke sesi yang ke-11, yaitu strategi memaksimalkan digitalisasi untuk bisnis di tahun 2022. Dan juga sesi ke-12 adalah serba-serbi pajak bagi pelaku bisnis dan UMKM. Jadi jangan sampai lewatkan kelas selanjutnya yang akan dimulai pukul 18.30 dan link Zoom sesi berikutnya sudah tersedia di kolom chat ya. Dan dengan ini berakhirlah webinar sesi ke-9 dan 10. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye sisters. Thank you.